Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sekarang kita bakal belajar VLAN dan trunking. VLAN atau Virtual Local Area Network. Contohnya, di sini ada sebuah ruangan. Kita bagi menjadi 3 divisi. Di atas kita sebut engineering, di tengah kita sebut programmer, dan yang paling bawah kita sebut marketing. Untuk engineering itu VLAN 10, programmer VLAN 20, dan marketing VLAN 30. Masing-masing VLAN akan dibagi menjadi beberapa IP. Untuk engineering yaitu 192.168.10.0/24. Untuk programming 192.168.20.0/24. Untuk marketing 192.168.30.0/24. Masing-masing PC di sini akan terhubung ke switch. Di sini untuk engineering bandwidth-nya yaitu 10 MB. Lalu untuk programming lebih tinggi, misalnya 20 MB, dan untuk marketing 30 MB. Disitulah VLAN dibutuhkan untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah semua dikonfigurasi, lalu bisalah dimanajemen VLAN tersebut. Jadi, fungsi utama VLAN adalah memanajemen. Fungsi keduanya adalah untuk broadcast domain. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas apa itu broadcast, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Fungsi VLAN tersebut adalah untuk memecah broadcast domainnya. Misalkan untuk yang engineering di sini ada 3 PC. Nah, PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2. Dia akan mengirimkan paket data ke switch. Dan switch akan mengirimkan ke PC 2 dan PC 3. Tapi, paket tersebut tidak akan dikirimkan ke PC programming karena sudah berbeda domainnya. Nah, itu untuk fungsi VLAN. Yang pertama adalah memanajemen. Yang kedua adalah broadcast domain atau memecah broadcast domain. Jadi, secara fisikalnya, switch itu dilihat secara real. Hanya satu, tapi aslinya ada 3. Secara logikanya, misalkan di sini terhubung pada engineering, lalu di sini terhubung pada programming, lalu switch terhubung juga ke marketing. Jadi itulah fungsi VLAN tersebut. Tapi secara fisikal, switch ada 1, namun secara logikal ada 3 switch. Sekarang kita akan coba konfigurasi VLAN. Pertama-tama kita masukkan 1 switch dan 6 PC. PC 0 ini kita akan ubah namanya menjadi PC 6. Sekarang kita sambungkan semua device ini menggunakan kabel. Setelah itu kita bakal kotakin semua device ini. Kita bisa klik yang di atas, atau yang bisa kita sebut sebagai ruangan 1. Nah, selanjutnya akan kita kasih range IP dari PC 1 sampai 3. IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. PC 4 dan PC 6 range IP-nya itu 192.168.20.0/24. Untuk PC 1 sampai 3 itu adalah VLAN 10 dan PC 4 sampai 6 adalah VLAN 20. Sekarang kita akan mengkonfigurasi IP dari PC-PC tersebut. Bisa diingat, PC 1 sampai PC 3 adalah VLAN 10, jadi kita cantumkan di belakangnya adalah titik 10. Sedangkan PC 4 sampai PC 6 adalah VLAN 20, jadi kita cantumkan di belakang titiknya adalah 20.
Setelah kita konfigurasi IP, di sini kita akan coba mengkomunikasikan dengan cara mengirimkan paket dari PC1 ke PC2, lalu PC2 ke PC3, PC4 ke PC5, dan terakhir PC5 ke PC6. Bisa kita lihat semuanya di sini successful ya. Sekarang kita klik switch dan kita pergi ke CLI. Di sini kita akan membuat VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketik N, lalu kita ketik lagi config. Setelah kita ketik config, kita ketik lagi VLAN 10. Selanjutnya kita ketik name programming. Yang kedua, kita akan membuat VLAN 20. Selanjutnya kita ketik VLAN 20, lalu enter, dan kita ketik lagi name marketing. Lalu kita ketik exit. Sekarang kita ketik interface range FA 0/1 sampai 3. Setelah itu kita ketik lagi switch port mode access. Enter, lalu kita ketik lagi switch port access VLAN 10. Lalu sekarang kita ketik exit. Sekarang kita ketik lagi interface range FA 0/4 sampai 6. Enter, lalu kita ketik lagi switch port mode access, dan kita ketik lagi switch port access VLAN 20. Lalu kita ketik lagi exit. Dan yang terakhir kita ketik do show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat di sini interface FA01 sampai 3 itu masuk ke VLAN 10 programming, dan interface 4 sampai 6 masuk ke VLAN 20 marketing. Nah, sekarang kita akan coba komunikasikan PC2 ke PC3. Sini kita delete dulu, lalu kita masukin paketnya. Nah, sudah successful ya guys. Setelah itu kita akan masuk ke PC1, lalu kita masuk ke menu command prompt dan kita ketik arp-a. Di sini muncul karena sudah saling berkomunikasi, lalu kita ketik lagi arp-d, lalu kita ketik arp-a. Kita lakukan ke 3 PC lainnya. Selanjutnya kita akan coba cek di CLI switch. Sekarang kita ketik exit, lalu kita ketik lagi show MAC address table. Nah, karena di sini MAC address-nya masih ada, kita akan coba hapus dengan ketik clear MAC address table, lalu enter. Bisa dilihat sendiri sekarang MAC address-nya sudah kosong ya guys. Sekarang kita bakal coba komunikasiin PC1 dan PC2. Kita kirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, bisa dilihat sendiri sekarang udah successful. Sekarang kita akan bikin ruangan 2-nya. Caranya sama, kita masukin 1 switch dan 6 PC.
Lalu kita berikan kotaknya sama seperti yang di ruangan pertama. Lalu kita akan hubungkan semua device-nya menggunakan kabel. Setelah itu kita ketik IP range dari VLAN 10 dan kita namain VLAN 10-nya, dan kita ketik juga IP range VLAN 20, kita namain juga VLAN 20-nya. Sekarang kita beri IP tersebut. VLAN 10 adalah PC 7 sampai PC 9, dan VLAN 20 adalah PC 10 sampai PC 12. Kita masuk ke switch 2 dan masuk ke menu CLI. Selanjutnya kita akan beri nama VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 kita beri nama programming dan VLAN 20 kita beri nama marketing. Selanjutnya kita konfigurasi interface FA01 sampai 3 sebagai VLAN 10. Dan kita akan konfigurasi interface FA04 sampai 6 menjadi VLAN 20. Dan terakhir kita bakal ketik do show VLAN brief. Nah, di sini sudah sukses ya. Kita akan sambungkan dua switch ini menggunakan kabel agar bisa saling berkomunikasi. Kita masuk ke switch 1, lalu kita ketik enable dan ketik config. Setelah itu kita ketik lagi interface FA07. Setelah itu kita ketik lagi switch port mode trunk. Lalu kita ketik exit dan kita ketik lagi do show interface trunk. Nah, bisa kita lihat di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke switch 2. Kita ketik interface FA007, lalu kita ketik switch port mode trunk. Lalu kita ketik lagi exit dan kita ketik lagi do show interface trunk. Nah, di switch 2 juga kita sudah berhasil ya guys. Sekarang kita akan coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2 dan PC 1 ke PC 7. Kita bisa lihat sendiri di sini sudah successful dua-duanya. Sekarang kita masuk ke switch 2 lalu klik menu CLI. Sekarang kita ketik enable, lalu kita ketik lagi do show interface trunk. Sekarang kita ketik interface FA07 dan kita ketik lagi switch port trunk allows VLAN 10 dan 20. Lalu kita ketik exit dan kita ketik lagi do show interface trunk. Nah, bisa dilihat sudah berhasil ya guys. Sekarang kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 7. Nah, bisa dilihat sudah berhasil ya. Sekarang kita akan buat ruangan 3, sama seperti ruangan 1 dan 2, kita masukkan satu switch dan 6 PC. Lanjut, kita sambungkan semua device menggunakan kabel. Dan jangan lupa kita konfigurasi IP dari PC-PC tersebut. Setelah itu kita konfigurasi PC-nya di switch 3 CLI.
Caranya sama seperti di switch 1 dan 2. Sekarang kita akan sambungin switch 2 dan switch 3. Caranya sama seperti menyambungkan switch 1 dan switch 2. Kita coba kirim paket dari PC7 ke PC3 dan PC12 ke PC18. Bisa kita lihat di sini sudah successful ya. Kita akan masukin switch multi layer. Lalu kita sambungkan switchnya ke switch 3. Kita masuk ke switch 3, lalu ke CLI, kita ketik enable, lalu kita ketik config, dan kita ketik interface FA0/3. Lalu kita ketik switch port mode trunk, dan kita ketik lagi exit. Setelah itu kita ketik do show interface trunk. Nah, di sini bisa kita lihat sudah trunking semua dari FA07 sampai FA08. Selanjutnya kita masuk ke multi-layer switch. Ke menu CLI, lalu kita ketik no, dan kita ketik enable, lalu kita ketik config. Setelah itu kita ketik interface FA0/1, lalu kita ketik lagi switch port mode trunk. Lalu kita ketik lagi switch port trunk encapsulation.1Q. Lalu kita ketik lagi switch port mode trunk dan exit, lalu kita ketik lagi. Nah, sekarang kita akan membahas teori dinamik trunking protocol yang disingkat di TV. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang mode trunk dan mode akses. Mode akses itu artinya menuju ke end device. Untuk mode trunk itu menuju pada switch. Di video kali ini kita akan mencoba belajar dynamic trunk protocol. Pada mode tersebut ada yang namanya dynamic auto dan juga ada yang namanya dynamic disable. Bisa dilihat sendiri, ini adalah tabel di PT. Di sini misalnya dynamic auto bertemu dengan dynamic auto akan menjadi mode akses mode. Namun jika dynamic auto bertemu dengan dynamic disable akan menjadi trunk. Lalu selanjutnya misalnya dynamic auto bertemu trunk akan menjadi trunk. Dan yang terakhir, jika dynamic auto bertemu dengan akses akan menjadi akses. Dynamic auto itu artinya menunggu. Lalu untuk dynamic disable sifatnya mengajak. Lalu untuk trunk sifatnya memaksa. Dan mode akses juga sifatnya memaksa. Nah, lalu mode trunk dan mode akses itu sifatnya memaksa. Nah, itu dia untuk teori dynamic trunk protocol. Nah, itu dia untuk teori dynamic trunk protocol. Sekarang kita akan coba praktik dynamic trunk protocol. Di sini kita masukin 2 switch lalu hubungkan dengan kabel. Kita masuk ke switch 4, lalu kita ketik enable dan kita ketik lagi show interface FA0/1. Lalu enter. Kita bisa lihat di sini ada yang namanya dynamic auto. Administrative mode adalah mode yang kita konfigurasikan untuk operational mode itu adalah hasilnya atau mode yang dijalankannya. By default pada mode tersebut adalah dynamic auto dan hasilnya adalah static access. Artinya bahwa di sini dynamic bertemu dengan dynamic menjadi access. Kita bisa lihat di switch 5 mode yang dipakai default ya. Kita masuk ke CLI, ketik enable, lalu enter dan kita ketik lagi show interface FA0/1 switch port. Bisa dilihat bahwa defaultnya adalah dynamic auto dan hasilnya adalah static access. Nah, menunggu ketemu jadi akses.
Di sini kita akan mencoba konfigurasi pada switch 5 Dynamic Mergeable. Kita langsung saja config, lalu enter, lalu kita ketik lagi interface FA01 switch port mode Dynamic Mergeable. Lalu enter dan kita ketik lagi do show interface FA0/1 switch port. Bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah trunk atau mode yang dijalankan adalah trunk. Sekarang kita coba lihat di switch 4, masuk ke CLI dan kita ketik show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini menunggu artinya dynamic auto. Dan hasilnya juga akan menjadi trunk. Artinya menunggu bertemu yang mengajak, hasilnya akan menjadi yang diajak, yaitu trunk. Kita akan coba lagi untuk konfigurasi bahwa di switch 4 akan menjadi konfigurasi yang menjadi akses. Kita ketik config, lalu enter, kita ketik lagi interface FA0/1 switch port mode trunk, lalu enter dan kita ketik lagi do show interface FA0/1 switch port. Di sini kita bisa lihat bahwa switch 4 memaksa untuk menjadi trunk, lalu switch 5 mengajak menjadi trunk. Artinya akan menjadi trunk. Kita coba lihat di do show interface FA0/1, enter. Dan bisa dilihat administratif mode dan operational modenya jadi trunk. Di sini kita akan membahas untagged dan tagged. Di sini kita akan masuk ke mode simulation dan kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC 11 ke PC 16. Di sini kita akan mengirimkan paket ARP. PC 11 akan mengirimkan ke switch. Switch akan menerima broadcast paket tersebut. Jadi paket yang dikirimkan ke switch itu adalah switch tagged. Setelah itu kita akan mencoba buka paketnya, yaitu .iq. Jadi paket ARP pada seperti ini adalah tagged. Intinya tagged adalah paket yang ada tanda .iq-nya. Sedangkan untagged adalah paket ARP yang tidak ada .iq-nya. Untuk itu ini termasuk tagged. Kita lanjut pada native VLAN. Kita coba ke switch 1 CLI. Untuk FA0/1 adalah trunk. Trunk ini yang menghubungkan switch 1 dan switch 2. Show interface trunk, enter. Ada namanya native VLAN. Termasuk pada VLAN di sini itu VLAN-nya 1. Ini bisa juga kita cek pada switch 2. Kita ke CLI, kita ketik show interface trunk, lalu enter. Nah, untuk native VLAN-nya di switch 2 juga ada native VLAN-nya, yaitu 1. Nah, untuk native VLAN adalah paket yang kita cek. Misalnya kita akan mengirimkan dari PC 1 VLAN 10 ke PC ruang 2. Kemudian pada saat paket dikirimkan dari switch ke switch itu nama tagnya ditandai dengan .1q untuk native VLAN. Itu misalnya di sini mengirimkan VLAN 1, mengirimkan VLAN 1 juga tidak ada tagged karena native VLAN-nya 1. Jadi tidak perlu tagged. Begitu untuk penjelasan native VLAN. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi native VLAN. Kita akan mencoba mengganti native VLAN-nya. Misalnya di sini kita akan menggantikan native VLAN-nya menjadi native VLAN 10 atau 20. Kita masuk ke switch 1, lalu kita ketik n, lalu kita ketik config dan kita ketik lagi interface FA0/8. Lalu kita ketik lagi switch port trunk native VLAN 20. Enter, lalu kita ketik lagi do show interface trunk. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini sudah berubah ya. Lalu kita ketik lagi interface FA/7 switch port trunk native VLAN 20. Lalu kita ketik lagi do show interface trunk. Nah, bisa kita lihat di sini sudah berhasil ya.
Kita lakukan hal yang sama untuk switch 3. Nah, itu dia pembelajaran kali ini tentang VLAN dan trunking. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.